Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Ayunia Nur Latifah Zahro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai limbah cair batik. Seperti yang kita ketahui bahwa industri batik merupakan suatu industri yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai produksi batik naik sebesar 13% dari periode sebelumnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa jumlah unit usaha batik sejak tahun 2011 sampai 2015 mengalami pertumbuhan hingga 14,7% dari yang awalnya 41.623 unit menjadi 47.755 unit. Dengan semakin meningkatnya permintaan dan pembelian batik sangat berdampak pada perkembangan sentra-sentra industri batik di berbagai daerah di Indonesia. Selain memberikan dampak yang positif, aktivitas dari industri batik juga memberikan dampak yang negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya yaitu seperti yang dilansir oleh kompas.com pada akhir Desember tahun 2019 di daerah Kulon Progo. Terdapat beberapa warga yang mengeluh bahwa air sumurnya mengalami perubahan bentuk dan warna. Hal ini diduga lantaran sumur tersebut tercemar oleh limbah batik dari industri batik yang ada di sekitar sumur tersebut. Nah, pada saat proses membatik dihasilkan limbah yang berwujud gas maupun cairan. Limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh industri batik sudah ada mulai dari tahap mengolah kain, pewarnaan hingga pelorotan. Pada proses pewarnaan, para pengrajin lebih memilih untuk menggunakan pewarna sintetis dibandingkan dengan pewarna alami. Hal ini lantaran pewarna sintetis lebih stabil bila dibandingkan dengan pewarna alami. Di samping itu, penggunaannya lebih praktis dan lebih mudah untuk didapatkan. Sifat pewarna sintetis yang stabil ini menyebabkan pewarnanya lebih sulit dan lebih lama untuk bisa terurai di lingkungan, sehingga dapat menjadi polutan dan menyebabkan gangguan bagi keseimbangan lingkungan perairan. Nah, pada pewarna sintetis di dalamnya terkandung senyawa kimia berbahaya yaitu berupa logam berat. Senyawa logam berat yang terdapat pada buangan industri batik diduga adalah krom, timbal, nikel, tembaga, dan mangan. Hal ini berkaitan dengan materi kimia yaitu tentang unsur logam, di mana krom, timbal, nikel, tembaga, dan mangan merupakan unsur logam berat. Nah, berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contohnya seperti Contoh logamnya yaitu seperti nikel, tembaga, mangan, dan lain sebagainya. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti timbal, krom, dan lain-lain. Apabila kepekatan dari logam-logam ini lebih tinggi daripada standarnya, logam-logam ini akan menjadi suatu ancaman bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemantauan kadar logam berat dalam air sangat perlu dilakukan. Selanjutnya ada baku mutu air limbah. Nah, di dalam baku mutu itu terdapat BOD, COD, TDS, fenol, pH, suhu, dan lain sebagainya. Dalam bahasan baku mutu air limbah ini terdapat materi kimia yaitu materi asam basa yang sesuai dengan salah satu baku mutu air limbah yaitu pH. pH merupakan suatu derajat keasaman yang digunakan dalam menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, asam itu merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil daripada 7. Sedangkan basa itu merupakan senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air dan memiliki pH lebih besar daripada 7. Nilai pH yang sesuai baku mutu air limbah yaitu 6-9. Kemudian juga terdapat materi pembelajaran kimia lain yaitu suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan tingkat panas ataupun dingin suatu benda. Suhu yang sesuai dengan baku mutu air limbah yaitu kurang lebih 3 derajat Celcius. Jika kandungan suhu, pH, BOD, dan lain-lain sebagainya melebihi ambang batas baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, maka akan dapat menyebabkan pencemaran. Nah, dampak dari pencemaran limbah batik ini diantaranya yaitu sumur warga dapat menjadi keruh dan
dapat menjadi keruh dan berbau, kemudian juga dapat menyebabkan keracunan bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya, dan juga dapat menyebabkan kematian bagi ikan dan tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar perairan, dan masih banyak lagi dampak-dampak lain yang dapat merugikan makhluk hidup yang tinggal di sekitar cemaran limbah batik tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai limbah cair batik serta kaitannya dengan materi kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.